Memang, jadi sejak bulan Maret lah, mulai akhir Maret sudah tidak ada penerbangan sampai bulan Mei, Juni, ya tentu maskapai penerbangan nggak ada revenue yang masuk, sementara biaya tetap berjalan kan tentu suatu situasi yang tidak bagus lah bagi perusahaan, kelangsungan usaha perusahaan. Sehingga makanya di awal-awal krisis atau pandemi, kita kan perusahaan penerbangan juga memohon atau meminta semacam insentif ya sudah diberikan oleh pihak pemerintah tentang pajak dan sebagainya, karena pihak pemerintah juga berharap perusahaan penerbangan itu tidak mengurangi karyawannya, bahkan mem-PHK. Tapi itu kan sesuatu yang sulit juga. Sementara maskapainya ya boleh dibilang pesawatnya di grounded semua, tidak ada pendapatan sama sekali. Jadi situasi yang tidak baik, karena kita ada punya kewajiban yang banyak, kewajiban kepada sewa pesawat dan sebagainya. Lalu kalau dengan 70% itu Pak, jika nanti memang sudah mulai bisa dikatakan berjalan sesuai berjalan mulai normal kembali, ada penerbangan lagi walaupun mungkin intensitasnya tidak sebanyak sebelum pandemi corona, bisakah menutupi yang selama ini menjadi kerugian bisa dikatakan dari Maret lalu yang tidak ada penerbangan? Ya, kita kan kembali tadi, sekarang kita mulai coba dengan kapasitas 70%, tapi itu kan dari sisi supply atau pasokan. Sementara demand-nya kita nggak tahu, kembali tadi di seluruh dunia saat ini menurut survei, semua ada beberapa lembaga yang melakukan survei, penumpang ini masih takut. Selain takut ketularan selama perjalanan, juga prosedurnya tidak simpel seperti sebelumnya. Jadi harus dicek surat kesehatan, rapid test, dan sebagainya. Sehingga itu yang membuat demand-nya, bahkan IQ memprediksikan, termasuk IATA, bahwa recovery atau pemulihan industri penerbangan ini memerlukan waktu lebih lama. Trennya bukan V, garis V yang cepat, tapi U-shape, artinya bertahap. Jadi kita akan lihat apakah dengan ya quote unquote pelonggaran sampai dengan 70% ini bisa meningkatkan demand juga enggak. Kalau demandnya ternyata juga rendah seperti di 1 bulan terakhir ini sempat ada exemption flight, tapi kan load factornya sangat rendah sekali. Itu secara ekonomi atau finansial juga tidak membuat maskapai tersebut bisa memperoleh keuntungan, tetap rugi. Kalau pertanyaannya tadi apakah kerugian kemarin bisa ditutup dengan ini, ya kita belum tahu ya, mungkin perlu waktu lagi juga. Biasanya selama krisis ini tidak serta-merta saat recovery terpenuhi. Apalagi Pak, kita tahu bahwa biaya tes kesehatan misalnya rapid ataupun PCR atau swab lebih mahal biasanya dari harga tiket pesawat yang harus dikeluarkan oleh penumpang. Jadi itu mungkin menjadi ganjalan begitu ya bagi penumpang ingin melakukan perjalanan udara ataupun melalui jalur udara ya Pak? Ya seperti itu, makanya ada usulan bahwa PCR test ini kan mahal ya, dan waktunya juga bukan waktu lebih lama dibanding rapid test, bahkan lebih mahal dibanding harga tiketnya. Sehingga saat ini diusulkan untuk melakukan tes kesehatannya itu adalah dengan rapid test ya, untuk daerah, karena di Indonesia tidak semua kota atau daerah mempunyai fasilitas. Apalagi PCR test, rapid test saja belum tentu semua ada, karena ada pernah kejadian orang bepergian rapid test dari Jakarta, tapi di suatu daerah kotanya tidak ada fasilitas yang bisa melakukan rapid test, sehingga yang bersangkutan tidak bisa balik ke Jakarta kan, sehingga harus memanggil karyawannya, membawa alat rapid test, datang ke kota tersebut baru bisa balik. Oke. Itu salah satu